semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Nurul Hidayah dengan NIM A5012530-176. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai landasan religius dalam bimbingan dan konseling. Jadi, landasan religius ini sangat penting dalam praktik bimbingan dan konseling karena tidak hanya menyangkut pribadi dan sosial, tetapi juga menyangkut spiritual seorang individu. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling adalah dasar yang berpijak pada nilai-nilai keagamaan yang diyakini oleh individu. Artinya, layanan bimbingan tidak hanya mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, atau moral, tetapi juga nilai-nilai ajaran agama yang dijadikan pedoman hidup. Setiap agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikian, prinsip-prinsip agama menjadi salah satu dasar yang penting untuk membantu konseli memahami dirinya, menghadapi masalah, dan mengambil keputusan yang benar. Landasan religius sangat berpengaruh karena keyakinan spiritual seseorang dapat memberikan dorongan kuat dalam menghadapi kesulitan, memberi rasa aman, dan membantu membentuk perilaku positif. Landasan religius penting dalam bimbingan dan konseling karena beberapa alasan. Yang pertama, ajaran agama memberi pedoman hidup. Setiap agama mengajarkan bagaimana manusia harus bersikap, berperilaku, dan berhubungan dengan orang lain. Ini sangat membantu konselor dalam memberikan arahan yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, membantu konseli dalam menentukan pilihan moral. Ketika konseli bingung membuat keputusan, ajaran agama bisa menjadi rambu-rambu agar keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, memberikan kekuatan batin. Keimanan dapat memberi sumber ketenangan ketika seseorang menghadapi masalah berat. Spiritualitas terbukti membantu meredakan stres dan kecemasan. Yang keempat, menumbuhkan karakter positif. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, disiplin, dan tanggung jawab adalah bagian dari ajaran agama yang dapat membentuk pribadi dan berkarakter yang baik. Peran konselor dalam landasan religius: yang pertama, menghargai keyakinan agama konseli. Yang kedua, mengerahkan konseling pada solusi yang sesuai dengan nilai dan moral agama yang dianutnya. Yang ketiga, menciptakan suasana konseling yang aman dan menghargai nilai spiritual. Dan yang keempat, menjadi teladan bagi konseling. Seorang konselor yang baik menunjukkan karakter dan etika yang sejalan dengan nilai keagamaan seperti keadilan, empati, dan kebijaksanaan. Contoh penerapan landasan religius dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, menghadapi masalah moral siswa. Misalnya, siswa mengalami kebingungan antara memilih pergaulan yang salah atau tetap fokus pada sekolah. Konselor mengarahkan siswa pada nilai agama yang mendorong kita menjauhi keburukan dan memilih jalan yang memberi manfaat. Yang kedua, mengatasi stres atau kecemasan. Konselor bisa mengajak konseli menggunakan pendekatan spiritual seperti berdoa, membaca kitab suci, atau melakukan kegiatan ibadah untuk menenangkan diri. Yang ketiga, menguatkan karakter positif. Saat siswa kurang disiplin atau kurang bertanggung jawab, konselor dapat menjelaskan bahwa agama mengajarkan pentingnya kesungguhan, bertanggung jawab, dan amanah. Yang keempat, membantu proses pengambilan keputusan. Dalam situasi sulit,
konselor dapat mengingatkan konseli untuk mempertimbangkan pilihan yang tidak hanya menguntungkan secara duniawi, tetapi juga sesuai dengan ajaran agama. Beberapa manfaat landasan religius bagi konseli. Yang pertama, meningkatkan ketenangan batin karena merasa dekat dengan Tuhan. Yang kedua, membantu mengontrol emosi seperti marah, gelisah, atau sedih. Yang ketiga, membentuk perilaku positif, misalnya jujur, sabar, dan disiplin. Yang keempat, menguatkan mental ketika menghadapi masalah. Yang kelima, membantu menemukan makna hidup dan tujuan yang lebih jelas. Dengan kata lain, aspek religius membantu konseli berkembang sebagai pribadi yang berkarakter dan beriman. Sumber landasan religius berbeda sesuai agama yang dianut konselor atau konseli. Misalnya Islam, Al-Quran, hadis, serta pendapat ulama. Bagi agama Kristen, berlandaskan Alkitab dan ajaran gereja. Bagi agama Hindu, berdasarkan Weda. Dan agama Buddha, Tripitaka, dan lain-lain. Bimbingan konseling menghormati semua agama dan memberikan layanan sesuai keyakinan konseli. Sebagai kesimpulan, landasan religius dalam bimbingan dan konseling sangat penting dalam membantu konselor dan konseli untuk membangun proses konseling yang lebih bermakna, positif, dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Agama memberi pedoman moral, kekuatan batin, dan arah hidup yang lebih jelas. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memahami bagaimana landasan religius dalam bimbingan dan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.